Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai deret angka. Deret angka itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama deret Fibonacci, yang kedua deret Larik, yang ketiga deret bertingkat, yang keempat deret kombinasi, dan yang kelima adalah deret bentuk pecahan. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh soalnya, dan semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan semakin mengerti tentang deret angka. Kita mulai yang pertama, yaitu deret Fibonacci. Tiap suku dalam deret ini merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Dua angka pertama dalam deret ini adalah nilai awal. Nah, jadi teman-teman, dari pengertian deret Fibonacci ini ada dua kata kunci, yaitu dua suku sebelumnya dan nilai awal. Contoh soal. Jadi ada angka 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, kemudian ada X. Yang harus kita kerjakan adalah X. Maka sesuai dengan kata kuncinya tadi, dua suku sebelumnya atau kuncinya adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Kemudian dua angka pertama dalam deret ini adalah nilai awal. Maka dua angka dalam contoh soal ini adalah 1 dan 3. Maka 1 dan 3 adalah nilai awal. Kemudian, menuju ke 4, itu kita ingat-ingat dua suku sebelumnya, yaitu 1 dan 3. Kemudian dari 4 ke 7, yaitu merupakan hasil dari penjumlahan 3 ditambah 4. Kemudian selanjutnya 11 adalah hasil dari 4 ditambah 7. Jadi begitu seterusnya. Jadi kuncinya adalah dua suku sebelumnya ya teman-teman. 7 ditambah 11 sama dengan 18. Kemudian 11 ditambah 18 sama dengan 29. Nah, untuk menentukan X, kita tentukan dua suku sebelumnya, yaitu 18 ditambah 29 sama dengan 47. Nah, ini merupakan contoh soal deret Fibonacci. Ini masih mudah ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, deret Larik. Deret Larik adalah deret bilangan yang dapat terbagi menjadi beberapa subderet. Contoh deret Larik sederhana. Jadi ada soal 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, kemudian X. Berapakah X? Maka yang kita kerjakan pertama kali adalah kita lihat suku awalnya dulu. 1, kemudian 4. 1 menuju 4 itu kita tambahkan 3. Kita lihat suku yang ketiga, 7. Coba kita tambahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Cocok. Maka ini merupakan deret Larik sederhana ditambah 3 setiap suku angkanya. Maka akan kita jumlahkan 3. Kemudian 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 3, 16. 16 ditambah 3, 19. 19 ditambah 3, berapa? 21. Masih mudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu contoh deret 2 Larik. Ini masih termasuk ke dalam deret Larik ya teman-teman ya. Jadi ada contoh. Kita lihat dari contoh urutan angka ini tidak beraturan. Maka kita tidak bisa melihat dari suku awalnya saja, karena 12, kemudian setelah 12 7, setelah 7 9, setelah 9 10, setelah 10 kembali ke angka 6. Jadi ini tidak bisa
dijadikan patokan ya, maka kita harus mencermati angka lompatannya. Jadi dari 12 ke 9. Oke, dari 12 ke 9 artinya angkanya mundur. Berarti dikurangi 3. Kita lihat, kita lompat lagi. Yang bawah dari 7 ke 10. Artinya naik angkanya. Berarti kita tambah 3. Coba kita lanjutkan. Dari 9 ke 6. Artinya dia mundur 3 lagi. Berarti ini masih deret yang masih bisa kita terima. Jadi artinya masih atas lompat 1 dikurangi 3, kemudian bawah lompat 1 angka ditambah 3. Nah, jadi 10 ditambah 3, 13. Yang atas 6 dikurangi 3, 3. Jadi sesuai ya. Kemudian 13 ditambah 3 sama dengan X. Maka hasilnya X adalah 16. Nah, jadi seperti itu cukup mudah ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, deret bertingkat. Deret bertingkat adalah deret bilangan yang operasi hitungnya juga merupakan sebuah deret. Jadi, kita lihat contohnya supaya teman-teman tahu apa itu yang dimaksud deret bertingkat ya. Jadi ada contoh urutan angka 3, 5, 9, 16, 27, 43, kemudian X. Caranya dari suku awal dulu, jadi 3 dan 5. Dari 3 ke 5 itu kita tambahkan 2. Kemudian dari 5 ke 9, kalau kita tambahkan 2, itu baru 7. Maka dari 5 ke 9 itu kita tambah berapa? Kita tambah 4. Nah, kita lihat sukunya. Kita lihat deret sukunya ditambah 2 ditambah 4. Artinya dari 2 ke 4 ini ditambah 2. Nah, jadi deret bertingkat itu seperti ini ya teman-teman. Jadi hasil deret kemudian masih kita hitung lagi operasi hitungnya. Kita lihat di angka selanjutnya ya. 9 ke 16 ditambah 6. Ya, artinya berarti sama deret tingkatnya kita tambahkan 2. Jadi cukup jelas ya, kita lompat. Jadi 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6. Kemudian kita tambahkan 8 karena deret bertingkatnya ditambah 2. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita hitung X-nya. 43 ditambah 12, 55. Jadi seperti ini contoh deret bertingkatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan cara bertingkat. Oke, lanjut ke nomor 4, deret kombinasi. Jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Deret kombinasi itu adalah penggabungan, bisa dicampur deret larik dengan deret Fibonacci atau deret yang larik dengan deret larik sederhana misalnya. Jadi kita lihat di contoh soal seperti ini. Ada angka 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, X. Nah, cara penyelesaiannya kita lihat terlebih dahulu suku awalnya. 2. Kalau 2 ke 4 ke 5 itu kan tidak mungkin. Karena dari 2 ke 4 itu sudah lompat 2. 4 ke 5 lompat 1. Jadi bisa kita lakukan selanjutnya, tapi kan kita tidak tahu apakah urutannya itu sama atau tidak. Maka kita cek dulu dari 2 ke 5 itu ditambah 3. Kemudian dari 5 ke 8 ditambah 3. Ini sama dengan deret 2 larik. Ya, jadi ini merupakan deret 2 larik. Kita lanjutkan. Dari 8 ke 11 ditambah 3. Nah, kemudian yang bawah 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 9 tambah 3. Artinya dia adalah
deret bertingkat, karena dari 2 ke 3 dia tambah 1. Nah, jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka penghitungannya adalah deret bertingkat. Kemudian dari 9 ke X kita hitung. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya ya teman-teman untuk deret kombinasi. Jadi kita harus cermat tentang angka-angka apakah dia berurutan atau tidak. Jadi sering-sering berlatih supaya kita paham mengenai pola deretnya. Kemudian yang kelima, deret bentuk pecahan. Dalam deret pecahan, biasanya antara pembilang dan penyebut memiliki pola deret yang berbeda. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Ada contoh soal 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, kemudian X per X. Kita mencari X per X ini, caranya perhatikan antara pembilang dan penyebut itu memiliki operasi hitung yang berbeda. Jadi kita pecah dulu. Kita buat tabel untuk pembilangnya. 2, 4, 6, 8, 10, dan X. Kita cek, 2 ke 4 itu ditambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Jadi ini deret sederhana ya. Kemudian 8 ke 10 tambah 2. 10 tambah 2, 12. Untuk pembilangnya sudah ketemu. Kemudian kita cari penyebutnya. 3, 6, 9, 12, 15, X. Dari 3 ke 6, kita tambahkan 3. Kemudian 6 ke 9, kita tambah 3. 9 ke 12, tambah 3. 12 ke 15, tambah 3. Maka X adalah 15 ditambah 3, sama dengan 18. Nah, maka setelah kita hitung, kita pisahkan pembilang dan penyebutnya, ketemulah angka 12 dan 18. Tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 12/18. Ini adalah jawabannya. Nah, jadi seperti itu contoh deret angka. Tipsnya dari saya, jangan terpaku pada 3 atau 4 angka terdepan dalam deret. Jadi kita lihat seluruh pola deretnya terlebih dahulu. Apabila sudah ketemu baru kita kerjakannya. Kemudian tips yang kedua, ingat keterbatasan waktu. Jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang belum ditentukan polanya. Jadi teman-teman pindah dulu ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya lagi. Kalau misalnya sudah ketemu polanya baru kita kerjakan. Nah, kemudian tips yang ketiga, banyak-banyak berlatih soal ya, agar terbiasa menghadapi jenis soal dengan berbagai macam pola deretnya. Nah, jadi seperti itu untuk soal deret angka di matematika ini. Semoga teman-teman yang sedang mengerjakan soal matematika, biasanya ini keluar saat kita tes psikotes atau kita tes CPNS, P3K, ini akan keluar. Maka sering-sering berlatih supaya dapat menguasai soal deret angka. Oke, semangat belajar teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat untuk kita semuanya.